Shalom, puji Tuhan, selamat pagi saya ucapkan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, selamat datang dalam ibadah di rumah Tuhan yang memberkati kita semua. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau meninggikan Dia. Satu hal yang kita mau bawa kepada Tuhan pagi ini, mari angkat setiap hati kita mau angkat setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan rindu bahwa setiap kita membawa ucapan syukur kita kepada Tuhan, itu hati yang penuh dengan sukacita, hati yang kita angkat kepada Dia. Haleluya, haleluya, kita masuk pagi.
janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk janji-Mu yang Kau sudah genapi dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada pagi ini. Kami tahu Tuhan, itu adalah kegenapan janji-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, kami menyerahkan ibadah kami pagi ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari Engkau memimpin ibadah kami Tuhan. Engkau hadir dalam kuasa untuk Tuhan, menyertai, mengurapi, memberkati kami semua lewat ibadah kami ini Tuhan. Nama-Mu disenangkan, Nama-Mu dipuji, dipermuliakan Tuhan. Dan kami Tuhan, satukan hati kami dan mengizinkan satu kuasa pun yang bukan berasal dari Engkau. Tolong kami izinkan keluar dari tempat ini segala setan iblis awal Tuhan Yesus. Kami izinkan kuasa Tuhan, kuasa Nama-Mu bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk bersukacita bersorak-sorai bagi Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Sekali lagi berikan senyum terbaik kepada kiri kanan kita. Kalau kita tidak bisa memberikan salam secara langsung, tapi senyum itulah yang membuat persahabatan, membuat hati masih tersambung terus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita bersyukur pagi ini kalau kita diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, kita diberikan waktu untuk bisa datang secara tatap muka. Ada banyak saudara-saudara kita yang lain ya, mereka tidak bisa berkumpul seperti kita. Mereka hanya mungkin ibadah di rumah dengan laptop atau dengan handphone. Tapi kita bersyukur kita boleh bersukacita, kita datang ke depan kehadiran Tuhan, kita boleh bersukacita bersama-sama. Amin. Mari kita memuji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
puji Tuhan. Kamu berhenti kalau saya. Tapi saya percaya kita semua juga, amin. Puji Tuhan. Kita bersyukur kita diberikan kekuatan untuk boleh memuji Tuhan. Puji Tuhan. Kita saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita. Mari kita siapkan lagi terbaik kita untuk kita berkabung dengan firman Tuhan. Haleluya.
Allah yang kami tahu dan kami percaya lewat kebenaran firman Allah, hidup kami dikuatkan, kami boleh dipulihkan, bahkan kami tahu Tuhan iman kami boleh semakin kuat di dalam Tuhan ketika kami mendengarkan setiap kebenaran-Mu. Oleh sebab itu pada saat pagi hari ini kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam Yesus. Biar roh Allah, roh Tuhan yang memberkati kami pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan duduk diam untuk mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan ya. Semuanya cukup besar dan saya harap semuanya dapat mendengar dan tidak ngantuk. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah bersuka cita, bersorak-sorai. Saya percaya lawatan Allah terjadi dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Baik, sama-sama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Kami, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Puji Tuhan. Ini firman Allah berbicara tidak dingin dan tidak panas. Ini bukan berbicara kita sedang minum air. Ya. Karena di rumah saya senang sekali air yang suam-suam kuku. Artinya dia tidak panas, juga dia tidak dingin. Tapi anak-anak suka sekali dengan minuman yang dingin, sehingga mereka bikin es batu. Tetapi pagi hari ini Alkitab bukan berbicara tentang masa air yang panas, yang dingin, bukan. Tetapi dalam ayat yang ke-14
Mungkin kita dapat melihatnya. Amos pasal 5 ayat yang keempat. Carilah Tuhan, maka kita akan hidup. Carilah kebenarannya dalam kitab Injil Matius, maka segala sesuatunya akan ditambahkan dalam hidup kita. Ada berapa banyak pagi hari ini Bapak Ibu Saudara yang datang ke gereja, yang datang beribadah, memang kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka
yang bagus-bagus. Tetapi mereka tidak punya kebahagiaan sejati. Saya beberapa waktu ini saya seringkali pergi ke teater perumahan Pantai Bekam. Saya lihat rumahnya gede, besar-besar. Yang di dalam rumah hanya 3 orang. Dalam hati saya gini, kalau saya Tuhan kasih rumah saya besar begini, saya masukin 1 RT ke rumah saya. Semuanya saya panggil, ayo tinggal sama saya. Rumah saya kecil begitu aja 7 orang. Rumah saya kecil tapi penuh orangnya. Penduduk tetapnya itu 7 orang. Belum tambahan yang lain. Kebahagiaan sejati itu tidak diukur dengan kekayaan. Sehingga Alkitab berkata, engkau ini melarat, engkau ini miskin, gak punya apa-apa. Dalam arti apa? Secara jasmani mereka memiliki segala-galanya, tetapi secara rohani mereka tidak punya kebahagiaan yang sejati yang datang daripada Tuhan. Dan Alkitab berkata demikian apa? Engkau buta, hidup di dalam kegelapan. Orang yang buta itu tidak dapat melihat. Orang yang buta itu nggak tahu apa-apa. Buta, hidup dalam kegelapan. Mereka buta, hidup dalam kegelapan. Mereka telanjang, nggak memiliki apa-apa secara rohani. Walaupun mungkin hari ini kita makan nasi sama ikan asin, tapi ketika kita dipenuhi dengan segala sukacita yang daripada Tuhan, itu adalah kebahagiaan yang sejati. Amin. Mereka tak memiliki apa, mereka melarat, miskin, mereka buta, bahkan Alkitab berkata mereka telanjang, tidak memiliki apa. Kekayaan secara jasmani itu perlu, dan saya selalu berdoa supaya jemaat-jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, baik dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam apapun yang dikerjakan oleh jemaat-jemaat Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Dan saya selalu percaya setiap doa yang dinaikkan itu akan Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Tapi masalahnya ada sekarang hari-hari ini, banyak orang kaya memiliki segala-galanya secara jasmani, tetapi secara rohani mereka tidak memiliki Tuhan. Baiklah kita kaya secara jasmani, tetapi kita juga harus kaya secara rohani. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika yang di dalamnya ini baik, ketika di dalamnya ini benar, maka semuanya itu akan timbul, akan keluar yang secara jasmani. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberikan sebuah jalan keluar bagi jemaat Laodikia. Tuhan memberikan sebuah jalan keluar supaya jemaat di Laodikia ini diberkati oleh Tuhan. Di dalam ayat yang ke-18 dikatakan di sana, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk pelumas matamu supaya engkau dapat melihat. Tuhan memberikan sebuah jawaban bagi jemaat yang ada di Laodikia. Ayat yang ke-18 dikatakan di sana, membeli emas yang telah dimurnikan dalam api. Sebuah jawaban daripada Tuhan adalah bagaimana jemaat-jemaat ini harus memurnikan iman mereka. Karena ada banyak sekali hari-hari ini orang gak
Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, itu pun merupakan sebuah ujian. Apakah Bapak Ibu Saudara tetap setia kepada Tuhan? Ketika Bapak Ibu Saudara diperhadapkan ke situasi yang sulit, kondisi yang terjepit, pergumulan hidup yang luar biasa, itu pun sebuah ujian untuk iman kita dimurnikan oleh Tuhan. Karena hari-hari ini banyak sekali ya orang yang sudah diberkati oleh Tuhan ya lupa kepada yang memberikan berkat.
maka semua itu akan sia-sia. Iman itu tidak akan ada gunanya. Harus ada pertobatan Bapak Ibu Saudara. Hidup kita tidak lagi seperti dunia ini. Hidup kita tidak lagi dipimpin oleh dunia. Hidup kita tidak lagi sama mirip dengan dunia ini. Memang betul kita hidup di dalam dunia. Tapi tingkah laku kita, hidup kita tidak boleh sama seperti dunia. Memang betul kita hidup di tengah-tengah dunia. Tapi kita harus menjadi terang dan garam dunia. Tidak boleh lagi ya. Kalau dulu kita orangnya keras, kita adalah orang yang arogan. Setelah kita mengikut Tuhan, harusnya kita berubah sesuai dengan karakternya Kristus. Bukan dulu yang dulu sampai sekarang bahwa itu adalah kehidupannya dulu. Harusnya dulu itu kita seperti jagoan mungkin, orang yang takut dengan kita secara luar biasa. Kita orang yang sangat pemarah. Kita adalah orang yang arogan. Mungkin kita terlibat dengan hal-hal yang tidak baik. Harusnya ketika kita hidup di dalam Tuhan itu terjadi pertobatan. Dan tanpa pertobatan iman itu tidak ada gunanya. Cara hidup kita ini harus kita ubahkan. Kita tidak boleh punya cara hidup yang melawan dengan kehendaknya Allah. Tapi cara hidup kita harus sesuai dengan serupa dengan Allah. Kita harus ubah hari-hari ini mindset kita. Kita semua butuh uang, betul. Siapa bilang pendeta nggak butuh uang? Butuh. Bayar listrik, bayar air, butuh. Tapi bukan artinya kita butuh uang, kita butuh segala sesuatunya, lalu kita tak butuh Tuhan. Harus terjadi perubahan dalam hidup kita. Saya pun setiap hari berdoa kepada Kristus supaya saya terus dipenuhi dengan karakter-karakter Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, kalau ada yang konseling ya dengan Bapak Gembala itu pernah satu kali bilang, dia bercerita tentang masa lalu saya. Saya udah seperti ini aja rasanya orang bilang tante gambar. Tapi jangan dulu, pada waktu kami masih baru kenal, baru menikah, saya rasa mungkin Bapak Gembala banyak makan hati. Bukan hati sapi, bukan hati ayam, ya, bukan hati B2, bukan. Tapi saya terus Tuhan mau minta pimpinan Tuhan untuk mengubahkan sikap hidup saya. Siapa bilang saya orang yang sempurna? Tidak, tapi saya belajar untuk melakukan setiap pertobatan. Terus saya melakukan setiap pertobatan supaya saya semakin serupa dengan Tuhan. Bukan artinya menjadi orang yang sempurna, tapi saya mau serupa dengan Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan, itu yang saya dapat lakukan. Karena orang percaya itu bukan hidupnya berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kita tak bisa berlawanan dengan kehendak Tuhan. Tapi kita harus serupa, semirip dengan Tuhan. Kalau dalam pasal Kejadian pasal yang pertama dikatakan kita ini harus seperti peta teladannya Tuhan. Peta itu tidak dapat diubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia melencong sedikit saja ukurannya sekarang itu sudah berubah. Bukan lagi kota Jakarta, bisa jadi kota Surabaya. Nah kita itu harus seperti itu. Kita boleh kaya, kita boleh memiliki segala-galanya, tapi belajarlah untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sehingga ayat yang ke-19 dikatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Orang yang dikasihi oleh Tuhan itu ditegur dan mungkin dihajar.
Tadi pagi Bapak Gembala menyanyikan sebuah pujian setelah selesai doa. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan kehendak kita lagi. Bukan kehendak apa kata dunia ini. Tapi kita mau hidup seturut dengan kebenaran firman Allah. Dan Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan, kalau Bapak Ibu Saudara hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, itulah yang menjaga, melindungi dan memberkati Bapak Ibu Saudara. Jangan boleh sukar, cari uang boleh sulit, pergumulan hidup boleh begitu berat. Tapi waktu kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup sesuai bukan bertabrakan, sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita akan melihat segala penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saya jujur katakan, boleh kita susah, punya memiliki apa-apa. Waktu kita berdoa, dan seringkali itu pun kami alami, tidak punya apa-apa, tidak ada apa-apa, tapi hanya bisa berdoa. Tuhan bisa kirim burung gagak untuk memberkati kita. Artinya apa? Kalau orang yang hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah, jangan takut, Tuhan pasti akan melihara. Tuhan akan menolong, memproteksi, menjaga, melindungi, memelihara hidup kita, usaha kita, bisnis kita. Hanya masalahnya seringkali kita tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Jangan takut Bapak Ibu Saudara. Waktu kita melakukan kebenaran firman Allah, Tuhan akan bela hidup kita. Jangan pernah berkata, oh nanti orang ini akan bela, oh nanti orang ini akan tolong. Tidak. Yang sering kali saya katakan, kalau orang itu tidak digerakkan oleh Tuhan, 1.000 rupiah pun dia tidak akan pernah mengeluarkan. Jadi kita harus berharap kepada Tuhan, jangan berharap kepada manusia. Jangan merasa kita memiliki segala-galanya, lalu kita hidup semau-maunya. Sehingga jemaat Laodikia itu dikatakan, memang aku kaya, tapi Alkitab berkata, firman Allah berkata, engkau bukan tidak memiliki apa-apa, engkau adalah orang yang melarat, engkau miskin, engkau telanjang, engkau buta. Kenapa? Karena mereka tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu bagi kita sekalian. Kita hidup bukan hanya untuk makan saja, untuk minum dan pakaian saja, tapi kita hidup untuk Tuhan. Hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Allah, supaya hidup kita semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya rindu mendengar sebuah pujian. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Haleluya. Sungguh ajaib Engkau Tuhan. Ajaib. Yesus lebih besar dari segala-galanya. Dia tak tinggalkan seorang diri. Masalah hidup Yesus lebih sebagai manakah
Yesus itu luar biasa. Yesus itu ajaib. Carilah Tuhan, maka engkau akan hidup. Carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pagi hari ini nikmatilah kuasa dan Tuhan. Dia menjamah hatimu dan menjamah hatiku. Kita mau kembali angkat pujian ini sebagai jenama semua Tuhan. Yesus lagi Tuhan
ketika kami berjalan Tuhan menjalani hidup kami, biarlah kami boleh semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, boleh semakin berapi-api Tuhan di dalam Tuhan. Kami boleh semakin taat dan setia kepada-Mu, boleh semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan berlawatan-Mu pagi hari ini. Kami percaya kami tidak pulang dengan begitu saja, tapi kami pulang membawa firman Allah yang hidup. Kami pulang membawa damai sejahtera. Kami pulang membawa sukacita. Bahkan Tuhan kami percaya kami pulang membawa berkat-berkat. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Sungguh Roh Kudus yang manis melawat hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang luar biasa boleh masuk dalam kehidupan kita pagi hari ini. Dan kita percaya bahwa pagi hari ini kita pulang dengan membawa kekuatan baru, membawa berkat-berkat dari Tuhan. Amin. Jadi kita akan memberikan persembahan. Siapa yang bertugas? Kita satu dalam doa. Bapak yang baik, kami bersyukur untuk setiap kesempatan yang indah yang Engkau sudah berikan kepada kami Tuhan, di mana kami boleh menerima kebenaran-Mu yang begitu indah pagi hari ini. Dan dari itu Tuhan, sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Apa yang kami dapat berikan Tuhan, biarlah Engkau menerimanya Tuhan. Dan biarlah ini kami boleh memberikan hati kami boleh memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Biarlah apa yang kami beri pagi hari ini Tuhan, boleh diterima karena kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita naikkan pujian yang begitu besar kasih Allah kepada kita. Terima
Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Rian Sihotang pada hari ini. Kemudian Bapak Wikentang hari ini juga. Bapak Johan Wahyudi hari ini juga ya. Saya kurang percaya Pak Johan. Ini pasti kesepakatan. Ini hari ulang tahun kesepakatan, tapi tidak mengapa ya. Selamat ulang tahun Bapak Johan Wahyudi. Saya minta maaf Bapak Ibu, 3 hari yang lalu Ibu Gembala itu, kalau Bapak Ibu pertemanan dengan Facebook di saya. Jadi ketika di-upload itu Ibu Gembala bilang selamat bertugas. Ini jadi polemik rupanya. Katanya saya masuk partai gitu, jadi calon wali kota gitu. Tidak, itu pengurus BAMAK namanya. BAMAK itu lembaga keagamaan di Provinsi Banten. Saya bukan di partai politik ya. Karena banyak orang salah gitu. Ya, bukan di partai politik, itu di lembaga keagamaan di Banten, Provinsi Banten. Ya, jadi mohon bisa dimengerti karena beberapa hamba Tuhan dari daerah termasuk di Banten ini yang saya tangani, mereka bilang selamat maju ya Pak gitu. Jadi saya tidak di partai politik, saya tetap fokus sebagai seorang hamba Tuhan melayani Tuhan di gereja ini ya. Kemudian Bapak Ibu Saudara, kita terus berdoa dan saya mengingatkan sekali lagi, mari tetap jaga kondisi kesehatan tubuh kita ya. Karena ini harus saya sampaikan, di Jalan Baru itu sedang ada problem gitu di Jalan Baru di sini. Itu satu gereja akan di swab katanya ya. Karena hamba Tuhannya baru pulang dari Bali positif corona. Jadi saya berharap boleh bepergian, boleh melakukan aktivitas, tetapi tetap jaga kondisi tubuh ya. Jangan berjabat tangan, jangan dekat-dekat, selalu pakai masker gitu. Supaya apa? Kita bisa beribadah dengan baik ya. Kita bisa beribadah dengan baik. Tetap jaga kondisi kesehatan kita, minum vitamin ya. Kalau selama ini tidak pernah minum vitamin, beli vitamin. Vitamin sekarang itu murah-murah, ada yang 10.000 dapat 10 biji gitu ya. Belilah vitamin supaya kondisi tubuh kita tetap sehat. Jangan banyak minum es, minum air hangat. Minum air hangat terus gitu. Supaya kita tetap menjaga kondisi tubuh kita dengan baik, dan tentunya dibarengi dengan doa ya. Karena kuasa Tuhanlah yang menolong kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri di dalam doa. Terima kasih Tuhan, jika Engkau perkenankan kembali kami pagi hari ini untuk beribadah kepada Tuhan, adalah satu sukacita yang besar yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Itu sebabnya setiap pujian yang kami naikkan, setiap persembahan, setiap etika dari ibadah kami memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Kami percaya ketika Kristus ditinggikan, dimuliakan dalam ibadah kami, Tuhan akan memberkati baik roti makanan kami, baik hidup kami. Itu sebabnya hamba mohon kasih karunia, pertolongan kekuatan dari Allah dilimpahkan atas hidup kami. Tuhan jaga dan lindungi kami, Tuhan berkati kami sekalian. Ketika kami hidup di tengah-tengah wabah corona yang ada di sekitar kami, biarlah proteksi, perlindungan dari Allah tetap bersama dengan kami. Berkati segala usaha dan pekerjaan kami. Kami tahu Allah penolong, Allah penopang
saudara-saudara kami yang berulang tahun hari ini, Saudara Rian, Bapak Johan Wahyudi, kami berdoa bagi Bapak Viken, Tuhan berkati mereka dengan berlimpah. Apa yang mereka buat, apa yang mereka kerjakan menjadi berhasil karena Tuhan yang menyertai mereka. Kami berdoa buat Saudari Erika, Tuhan, kalau hari Selasa akan mengikuti proses interview kedua untuk penentuan diterimanya pada BCA, Tuhan tolong. Biarlah kasih karunia Allah, pertolongan Allah menyertai hidupnya. Kami percaya rencanamu indah atas hidupnya. Kau taruh segala hikmat pengurapan kuasa Roh Kudus, sehingga Erika dapat menjalankan semua dengan baik. Dan kami tahu hanya melalui pertolongan dan kuasa Allah saja Erika dapat melihat kemuliaan dan kuasa dari Tuhan. Memberkati bangsa dan negara kami dari pusat sampai daerah. Tuhan memberikan hikmat roh takut akan Tuhan menyertai. Berkati gereja-gereja Tuhan di sekitar kami, gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan yang memberkati mereka dengan berlimpah, sebagaimana Tuhan menyatakan kuat kuasa juga di tempat ini. Terpulanglah kembali pujian hormat hanya bagi Allah yang telah menuntun dan menolong kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih.
Tuhan.